Selamat siang Pak Eko. Siang Pak. Ya, silakan duduk. Ya, terima kasih Pak. Ya. Kita akan mencoba melaksanakan kegiatan observasi terkait dengan kucing dalam kegiatan supervisi, di mana berdasarkan pengamatan saya dari raport mutu yang ada di SMA Negeri 1 Jawilan, ada beberapa kelemahan kita ya di dalam proses pembelajaran dan di sarana prasarana. Tetapi hal yang menonjol dan memang dalam kaitannya dengan pembelajaran ini sangat urgen, sehingga saya mengambil di proses pembelajaran. Kemudian setelah saya observasi secara langsung, kemudian juga melihat bagaimana keaktifan anak di kelas, sehingga dalam hal ini saya ingin melakukan observasi dengan Pak Eko ya. Tentunya ini bukan mengajari, tapi kita kolektif kolegial Pak Eko. Bagaimana pada dasarnya saya ingin meningkatkan student well-being, di mana anak saya ingin melihat keterlibatan langsung dalam belajar dan anak merasa nyaman ketika dalam belajar. Kemudian mereka juga bisa lebih mandiri lagi. Ya, kita mulai Pak Eko, bisa dimulai? Boleh Pak. Ya. Boleh saya nanya lagi ya, nama sekolahnya Pak Eko? Ya, Pak. Nama sekolah kita ya? SMA Negeri 1 Jawilan. Oke. Kemudian nama lengkap Pak Eko? Eko Budi Prasetyo. Eko. Oke. Mata pelajaran yang diambil Pak Eko? PPKN. PPKN ya? PPKN. Kemudian ngajar di kelas berapa? Kelas 10. Kelas 10 ya? Semester 1. Semester 1. Semester 1. Ya, semester nggak salah ya, ganjil ya? Ya, kita nggak lama wawancara, mungkin sekitar paling lama 10 menit. Yang penting saya bisa tahu tentang konsep apa sih yang kira-kira bermanfaat dan bisa dilakukan di kelas, terutama terkait model-model pembelajaran yang bisa menciptakan lingkungan belajar yang harmonis, kemudian dinamis dan inovatif gitu. Silakan Pak Eko. KD-nya KD apa sih yang akan kita Nanti kan KD-nya itu tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tentang warga negara dan penduduk. ya. Kemudian metodenya yang kira-kira sesuai dalam hal ini, saya ingin ada metode dan model pembelajaran yang berbeda dari yang biasa kita lakukan. Kalau secara nama kadang saya juga bingung apa nama metode itu apa. Cuman saya lebih kepada keterlibatan siswa ya, terutama saya menggunakan Quizizz sebagai media pembelajaran, dan juga nanti ada analisis kasus ya, atau analisis kasus yang sesuai dengan materi yang saya sampaikan. Kenapa saya pakai itu? Karena saya ingin adanya melibatkan siswa dan ingin membuat pembelajaran PPKN itu menjadi pembelajaran yang menarik. Kan selama ini mungkin PPKN itu dianggap pembelajaran yang monoton yang membosankan. Jadi saya menggunakan cara itu gitu. Luar biasa Pak Eko. Alat dan bahannya apa saja? Bahan paling disiapin ya, nanti kan ada proyektor ya, fokus nanti. Yang paling penting juga harus ada Android, dari siswa harus megang HP. Dan kalau enggak kan repot juga, nanti adanya juga bahan ajar atau buku paket dan media pembelajaran yang nanti saya buat gitu. Itu yang mungkin saya siapkan nanti di alat dan bahannya. Oke, siap. Tahapan-tahapan pembelajarannya seperti apa? Sama ya, mungkin nanti pada tahap pembelajaran kan awal kita berdoa, setelah berdoa nanti absensi, setelah absensi ada apresepsi, setelah apresepsi saya menyampaikan apa sih tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan pada pembelajaran hari ini, baru nanti masuk ke, saya akan menyampaikan sedikit materi yang akan saya sampaikan nanti lewat Quizizz lesson creator itu. Setelah itu nanti masuk ke kuis atau ke soal. Kenapa ke kuis atau soal? Agar siswa lebih menangkap apa yang sudah saya jelaskan tadi gitu. Dan terakhir untuk
menambah kompetensi dari siswa, terutama tentang pengetahuan mereka tentang materi hari ini, maka nanti akan ada analisis kasus, yang akan siswa analisis gitu. Nanti terakhir ya, kalau selesai nanti ditutup dengan evaluasi dan juga kesimpulan, dan nanti ditutup dengan doa. Oke. Kemudian yang tidak kalah penting ini dan menarik juga, karena sekarang lagi rame ya di dalam penyusunan perangkat pembelajaran, ada yang disebut dengan RPP diferensiasi. Nah, ini coba kita akan sama-sama nanti komunikasikan bagaimana dan seperti apa RPP diferensiasi. Persiapan tertulis apa saja yang sudah disiapkan? Persiapan tertulis saya sudah menyiapkan tadi ya, ada rencana pembelajarannya, perangkat pembelajaran, administrasi pembelajaran, kita juga menyiapkan bahan ajar, media, dan juga menyiapkan media pembelajaran. Sudah saya siapkan. Adakah materi yang dianggap sulit berdasarkan pengalaman Pak Eko gitu di pelajaran PPKN ini? Materi yang sulit ya, kalau materi PPKN sih sebenarnya ya sulit karena siswa kurang baca dan kurang literasinya ya. Sebenarnya kalau di khususan di materi yang akan nanti saya sampaikan itu lebih kepada nanti tentang penentuan kewarganegaraan, karena nanti siswa akan disajikan soal cerita tentang penentuan kewarganegaraan. Nanti siswa harus menentukan si A itu kewarganegaraannya apa, apakah menjadi apatrid, tidak memiliki kewarganegaraan, atau menjadi kewarganegaraan tunggal, atau menjadi kewarganegaraan ganda atau bipatrid gitu. Itu sih yang mungkin nanti sulit ya, anggap siswa butuh pemahaman yang cukup lebih ekstra gitu. Itu sih. Kemudian kira-kira dengan belajar materi ini kompetensi apa yang diharapkan oleh siswa? Siswa kan nanti dengan adanya materi ini, saya harap tujuannya siswa bisa mengerti apa itu warga negara, apa itu penduduk juga, dan siswa mampu menentukan cara menentukan kewarganegaraan seseorang menurut asas kewarganegaraan maupun menurut undang-undang tentang kewarganegaraan. Itu sih. Iya, baik Pak. Satu lagi Bapak, apa yang perlu mendapat perhatian khusus di pembelajaran ini? Clue-nya itu apa sih biar anak lebih tercapai dalam pembelajaran ini? Nah, yang perlu khusus mungkin ke partisipasi siswa ya, gimana kita membuat pembelajaran itu asik, pembelajaran itu menarik sehingga siswa terlibat dalam pembelajaran, nggak monoton gitu, nggak statis ya, cuman kita yang capek ngecaprak gitu loh, tapi nggak ada timbal balik dari siswa. Itu sih Pak yang jadi. Nanti saya mohon izin ya untuk melihat instrumen perencanaan pembelajarannya. Boleh Pak. Kemudian juga nanti ada perencanaan kegiatan pembelajaran berdasarkan kelengkapannya. Kemudian satu lagi pengamatan pembelajaran. Kira-kira kapan kita akan lakukan kegiatan pembelajaran? Mungkin minggu depan kali Pak. Minggu depan tanggal berapa? Hari apa ya? Hari Rabu. Hari Rabu saya jadwal ya? Iya, hari Rabu. Baik, terima kasih Pak Eko. Sekali lagi ini bukan mengajari, kita sharing aja. Tujuannya bagaimana meningkatkan kompetensi lulusan yang ada di SMA Negeri 1 Jawilan untuk ke depan lebih baik. Semangat. Sama-sama. Semangat juga Pak.